tapi ada benar. Al-Quran diperkosa sama dia, pakai selera dia. Padahal kalau kita nih dikasih peci sama bapak kita, ukurannya nomor 7, ukurannya nomor 7, ternyata malah dikasihnya nomor 5. Mau tak pada gitu? Agak muat. Apa yang harus kita lakukan? Ngomong sama bapak, Pak, ini pecinya kecilan, biar diganti dah. Ini mau kagak datang ke dapur, ambil pisau dapur, dia kerok kepalanya. Itu keliru. Harusnya kita tanya, kenapa innahu huwas samiul basir? Emang apa yang Allah dengar? Apa yang Allah lihat? Ternyata Masya Allah, tabarakallah, Isra Mi'raj itu ada latar belakang yang begitu luar biasa. Kadang-kadang jarang orang mau bahas latar belakang Isra Mi'raj. Makanya ini kita bahas nih. Kenapa sambil dimakan ini? Kenapa? Romannya ya, Masya Allah. Sambil dimakan minum nggak apa-apa. Kalau kalau dengerin ceramah saya sambil makan sambil minum, insya Allah cepat masuk. Lanjut ya. Katanya bulan Rajab ini adalah bulan ujian bagi Rasulullah. Dan memang semua manusia bakalan diuji sama Allah, betul nggak? Dalam surat Al-Ahzab disebutkan hunalika butuniyal mu'minun wazulzilu zilzalan syadida. Demikianlah manusia seluruhnya akan diuji, digojlok, digembleng. Bahkan Nabi SAW diuji keimanan dan ketakwaannya. Makanya nanti baru disebut di hati. Diuji Nabi SAW. Mula-mula wafat pamannya Nabi SAW. Siapa pamannya Nabi? Abu Thalib. Abu Thalib itu orang yang paling bela Nabi, orang yang paling cinta sama Nabi. Wafat pamannya di saat orang lain pada kufur, kafir Quraisy pada benci sama Nabi, ada Abu Thalib, ada rasa apa namanya? Masih segan sama Nabi. Kenapa? Karena masih ada Abu Thalib. Ternyata di bulan Rajab itu Abu Thalib wafat, meninggal dunia. 3 hari setelah Abu Thalib wafat, istri tercinta Siti Khadijah wafat, meninggal dunia. Luar biasa cobaan Nabi. Kita bayangin Rasulullah SAW ditinggal istrinya, orang yang menyokong dakwahnya, orang yang membackup Nabi. Di saat orang lain benci, Khadijah cinta sama Nabi. Di saat orang lain memusuhi Nabi, Khadijah keluarkan hartanya untuk kepentingan dakwah. Makanya Bapak Ibu, ada satu riwayat Rasulullah. Nabi SAW itu sedang tidur berbaring di atas paha istrinya, Siti Khadijah. Saking mesranya Nabi tidur berbaring di atas paha istrinya. Bu, pernah bapaknya anak tidur berbaring di paha ibu? Ya, kedua begitu. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Rasul berbaring di atas pahanya Siti Khadijah. Tiba-tiba beliau meneteskan air mata Siti Khadijah. Jatuh air mata membasahi pipi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi terbangun dari tidurnya, kemudian berkata, ya Khadijah al-Kubra, wahai Khadijah yang agung, kenapa engkau menangis? Siti Khadijah kemudian berkata, ya Rasulullah, saya teringat ajal saya. Kalau saya wafat meninggal dunia, siapa yang membackup dakwah engkau ya Rasulullah? Ya Rasulullah, andai saya sudah wafat meninggal dunia, harta saya sudah habis, andai tulang belulang saya, kain kapan saya bisa dijual ya Rasulullah, saya ikhlas, saya rela jual kain kapan saya, jual tulang belulang saya, untuk supaya Islam bisa sampai ke seluruh penjuru dunia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada orang perempuan model kayak Siti Khadijah. Ya Rasulullah, untuk dakwah ya Rasul, agar Islam sampai nih. Kemana dia? Kemana lo? Biar Islam sampai ke seluruh penjuru dunia.
ritual ulang-ulang saya ya Rasulullah. Ternyata Siti Khadijah wafat, meninggal dunia. Makanya disebutnya Amul Husni, tahun bersedih. Sedih Nabi SAW, ditinggal pamannya, ditinggal istrinya. Akhirnya Nabi SAW mencari keberuntungan dakwah, datang ke kampung Taif. Di mana kampung Taif? Oh, di pasar Kemis, pernah ke Taif, pernah. Jadi kita cerita dulu tentang Taif dengan harapan doa, mudah-mudahan kita semua diberkahkan rezekinya, bisa berangkat haji umroh, bisa ziarah ke Taif. Amin ya Rabbal. Jangan amin doang, nabung. Amin ya Rabbal. Nabi berangkat ke Taif hadirin, didampingi dengan Zaid bin Harithah. Apa yang terjadi? Sampai di Taif beliau tidak disambut marhaban ya nurul aini. Beliau tidak disambut tala'al badr alaina. Apa kalau kayak kita mau penceramah zaman sekarang enak-enak, datang disambut, dikawal, Masya Allah, enak banget. Kalau saya tadi Masya Allah, baru nyampe itu ditungguin sama Pak Haji Muhyiddin. Masya Allah, udah ditungguin, dikawal kita masuk. Nyampe situ dikasih minum, kasih makan, buah, enak kita mah. Ya, itu baru datang aja begitu, apalagi nanti pulangnya. Itu orang kita. Lihat Nabi SAW bukan disambut tapi disambit dengan kotoran onta, disambit dengan yang namanya batu berdarah wajah Nabi SAW. Kita bisa bayangin apa ini. Tapi apa yang terjadi? Nabi SAW begitu dibanjiri dengan batu, keluar air mata dan darah, duduk beliau di bawah pohon korma milik Rabi'ah. Lalu ada salah satu hati yang kemudian sayang kepada orang yang berdarah-darah itu, anak-anaknya Rabi'ah. Dia nanya, dia ngomong kepada Adas ini hamba saya. Wahai Adas, berikan itu korma dan anggur serta air buat orang yang berdarah-darah itu. Diberikan oleh Adas ini hamba saya dari Irak, Pak. Orang jauh, bukan orang Taif, bukan orang Taif. Adas dengerin aja. Nabi SAW sambil meneteskan air mata, beliau berdoa, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Indah banget itu bahasa doanya Nabi SAW. Ya Rabb, hanya kepada Engkau aku mengadukan kelemahan dan ketidakberdayaanku di hadapan orang banyak. Ya Rabb, sepanjang Engkau ridho, kami ikhlas ya Rabb. Anta Rabbul Mustad'afin, Engkau hamba Tuhan orang-orang yang lemah. Adas dengerin doa Nabi SAW. Kemudian Adas kasih makan minumnya. Begitu beliau minum, Nabi SAW berdoa Bismillah. Begitu baca doa Bismillah, Adas kaget. Inna hadzal kalam la yaquluna hadzal kalam. Ini doa enggak pernah saya dengar. Lalu Rasulullah tanya, "Min aina anta? Dari mana kamu?" "Ana min Minawi, aku dari negeri Minawi, Irak." "Kamu itu kau kenal dengan Yunus bin Matta?" "Betul. Yunus bin Matta akhi," kata Nabi, "itu saudaraku." Dari mana Nabi tahu? Irak. Kalau bukan dari wahyu. Yunus bin Matta itu saudaraku. Berarti akhirnya Adas pun tahu kalau ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Adasnya orang Kristen, Bapak Ibu. Orang Kristen, dia dengerin ini orang disakiti, dihina, berdarah-darah, tapi nggak ada satupun kata-kata yang kata-kata yang menjelek-jelekan, kata-kata yang menyumpahin orang-orang Taif. Lembut banget ini orang, kata Adas ini. Kemudian Adas begitu tahu Nabi Muhammad, fa'akabba Adas kemudian tersungkur dan lalu kemudian menciumi kaki dan tangan Nabi SAW yang penuh dengan darah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Makanya Bapak Ibu kalau nanti ke Taif itu ada masjid namanya Masjid Adjah. Di seberang jalan di mana Rasulullah dilempari batu itu ada masjid namanya Masjid Adjah. Udah banyak jamaah kita berangkat umroh bersama kita, itu kita terangin di sana. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke Taif. Taif itu sekarang ini 100% Islam semuanya berkat doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah makanya jawaban Innahu huwas samiul basir. Emang Allah lihat, Allah dengar. Apa yang Allah lihat? Yang Allah lihat adalah perlakuan zalim orang kafir Quraisy. Yang Allah lihat adalah perlakuan kasar orang-orang Taif. Yang Allah dengar adalah intihan doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti kemudian diberangkatkan di Isra Mi'raj. Mula-mula turun malaikat Jibril bawa bejana dari emas berisi air Zam-Zam, dibeleng dada Nabi SAW gitu. Ya ini mah biar kelihatan naik gitu. Ya dibeleng, kemudian dicuci hati Nabi SAW. Hati Nabi dicuci bukan karena kotor. Hati Nabi mah bersih. Dicuci kemudian diisi dengan ilmu, iman dan hikmah. Berangkat beliau Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Makanya kalau kita mau sukses kuncinya dari masjid ke masjid. Ini luar biasa. Pengurus Masjid Jami Binal Ummah ada yang peringatan Isra Mi'raj kayak begini. Ini supaya kita makin cinta sama masjid. Ini masjid lagi dibangun. Kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, diberikan kelancaran, rezekinya pada lancar semuanya, bisa bangun masjid ini luar biasa. Saya kadang-kadang kalau Jumat kan sering khotbah di sini, saya tahu banget perkembangannya luar biasa. Kalau hari Minggu pada keliling-keliling ya, pada ketokin pintu, ngapain itu? Iya emang sudah begitu. Ini kadang-kadang Masya Allah, tabarakallah. Untung panitia masjidnya, ketuanya, pengurusnya sabar-sabar. Kalau nggak sabar mau ditinggalin di masjid. Nah kan memang orang kita kadang-kadang mulutnya pada usil aja. Gitu. Kadang-kadang baru assalamualaikum doang ngumpet. Assalamualaikum ngumpet dia. Ngumpet. Masya Allah, tabarakallah. Pelitnya 17 setan. Makanya orang kalau pengen yang namanya hidup sukses, jangan jauh-jauh dari masjid. Karena Nabi SAW itu udah isyarat tuh. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, saya pesan nih. Ini masjid sudah cakep. Bangun masjid jangan kayak bangun kurung batang. Tahu kurung batang? Tahu kurung batang? Tahu. Tahu kurung batang? Kurung batang kendaraan paling seram di dunia itu kurung batang. Ya, supirnya banyak, penumpangnya satu. Kurung batang. Ya, nggak ada orang di mana-mana main kurung batang karena kalau beduk selalu hilang. Kalau kurung batang jarang ada yang hilang. Nggak pernah saya dengar ketua masjid itu ngumumin, Bapak Ibu jangan lihat kurung batang, tolong pindahin ke masjid. Nggak ada. Tapi kalau beduk sering menghilang kalau beduk mah. Kadang-kadang bocah sampai bangunin sahur. Jadi kita mau bantu ya. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur semuanya. Kita ketemu sama Ramadan. Indah banget Bapak Ibu ya. Itu kalau orang pada bangunin sahur, bawa beduk, itu kadang-kadang beduknya pengen hilang karena dibalikin lagi ke masjid. Akhirnya Pak Amil begitu mau sholat subuh, cari beduk di mana beduknya? Beduk sering hilang, tapi kalau kurung batang nggak pernah hilang. Namanya saya pesan, bangun masjid jangan kayak bangun kurung batang. Bangunnya doang semangat. Begitu masjid sudah jadi, kayak kurung batang. Begitu sudah jadi, Pak RT, silahkan bilang Pak RT, saya mau ngurusin pemilu ini. Tak ada siapa belakangan. Gitu. Kalau tak sekali baca bilang silahkan. Kagak ada yang mau masuk. Bangun masjid jangan kayak kurung batang. Udah rapi, udah nggak ada yang mau masuk. Mudah-mudahan ini kita semua bisa memakmurkan masjid. Amin ya Rabbal. Makanya ini kita kumpul hadir malam hari ini
karena iman. Betul? Kita memperingati Maulid Nabi supaya